Kita yang lebih suka mager ya di kamar ya, dalam penerangan yang artifisial ya dari lampu atau bahkan mungkin agak suka gelap ya dalam waktu yang lama, itu juga memiliki risiko terkena rabun jauh ya. Apa itu rabun jauh? Yaitu di mana orang bisa melihat dekat dengan baik, tapi ternyata melihat jauh buram. Definisinya adalah keburaman atau gangguan refraksi mata atau anomali refraksi, di mana mata dalam memfokuskan sinar itu tidak tepat di retina mata, tetapi berada di depan retina mata. Maka penglihatan menjadi buram. Mengapa fokus bisa berada di depan retina? Ada dua penyebab. Yang pertama, di mana kornea yang paling depan ya, jadi mata kita kalau hitam-hitam itu permukaannya bening, itu namanya kornea. Dan kemudian di belakangnya itu ada lensa, jadi di belakang hitam-hitam mata, di belakang iris itu ada lensa, di mana kelengkungannya itu terlalu tajam atau terlalu steep, sehingga indeks pembiasannya menjadi terlalu besar, sehingga bayangan atau fokus benda itu berada di depan retina. Penyebab kedua yaitu bola mata kita, aksisnya atau panjangnya terlalu panjang, sehingga fokus dari bayangan yang dilihat juga berada di depan dari retina, sehingga penglihatan menjadi buram. Itu penyebabnya. Nah, faktor-faktor risikonya apa saja? Yang pertama adalah genetik. Jadi bila kita punya orang tua memiliki gen minus atau mayap, maka kemungkinan kita atau anak-anak kita akan juga mengalami mayap. Yang kedua, faktor penggunaan mata. Orang-orang yang membaca, hobi membaca ya, atau melihat terlalu dekat dengan waktu yang lama ya, apalagi dimulai dari sejak usia anak-anak, itu mempunyai risiko akan mendapatkan myop atau rabun jauh juga. Kemudian yang ketiga, faktor risikonya bagi kita-kita yang lebih suka mager ya di kamar ya, dalam penerangan yang artifisial ya dari lampu atau bahkan mungkin agak suka gelap ya dalam waktu yang lama, itu juga memiliki risiko terkena rabun jauh ya. Berbeda dibandingkan dengan orang-orang atau anak-anak yang suka bermain atau beraktivitas di luar ruangan yang sering terkena paparan sinar matahari, itu kemungkinan akan terkena rabun jauh itu menjadi lebih kecil. Faktor risiko yang keempat, bila anak kita ternyata lahir secara prematur, itu juga memiliki risiko nanti setelah dia berkembang makin besar akan menjadi minus atau mengalami rabun jauh ya. Jadi kalau anak-anak yang prematur itu hati-hati ya, selalu dicek karena memiliki risiko akan terjadi rabun jauh. Kemudian pertanyaannya, gejala-gejala apa yang kita sebagai orang tua terutama ya pada Healthy People melihat anak-anak kita, terutama apakah ini dia mengalami rabun jauh atau myop? Nah, yang sering kita bisa perhatikan yaitu anak itu suka memicingkan mata ya. Jadi kalau melihat sesuatu ya, terutama yang agak jauh, dia akan memicingkan mata begini. Yang kedua, anak itu terutama yang lebih kecil ya, balita, matanya sering berkedip ya, dia sering mengedipkan mata. Kemudian anak-anak itu sering mengucek matanya ya, sedikit mengucek matanya gitu ya. Jadi selain karena alergi, juga bisa disebabkan karena rabun jauh itu ya. Jadi kan dengan mengucek mata, matanya akan sedikit keluar air, jadi penglihatannya menjadi lebih terang ya, selain berkedip tadi. Kemudian anak-anak itu terlihat lebih aktif ya, jadi waktu dia mengeksplor lingkungan, dia akan sering terlalu aktif ya, jadi lari ke sana kemari melihat benda-benda itu selalu dari jarak dekat. Hati-hati ya kalau kita lihat anak-anak kita kayak ini hiperaktif ya. Jangan-jangan hiperaktifnya bukan karena faktor psikologis, tetapi karena memang dia tidak melihat kalau jaraknya agak jauh, dia harus selalu mendekat. Kemudian yang terakhir sering kita lihat yaitu untuk anak-anak ya, dia kalau nonton selalu dekat ya, nonton TV, terutama kalau di rumah ya ada TV, dia selalu mendekat. Kalau disuruh menjauh, dia menjauh, tapi kalau kita lengah lagi, dia akan datang lagi mendekat. Bukan karena dia senang melihat yang lebih besar atau dia lebih penasaran dengan acara TV, itu sebenarnya karena dia tidak melihat. Kemudian kalau orang dewasa, itu biasanya kalau sering bepergian, kalau sudah mulai maghrib, penglihatannya itu jauh berbeda dengan siang hari. Jadi kalau siang hari berkendara, lihat rambu-rambu lalu lintas, jarak misalnya 30 meter masih jelas, 50 meter masih jelas. Kemudian kalau udah mulai maghrib, itu udah mulai buram, mulai tidak jelas ya, rambu-rambu lalu lintas dengan jarak yang sama.
Jadi hati-hati juga kalau sudah suasana mulai redup ya, mulai maghrib atau mendung gitu ya, yang tebal, penglihatannya akan menjadi sangat buram untuk penglihatan jauh. Hati-hati, jangan-jangan memang kita itu mengalami rabun jauh. Itu beberapa gejala-gejala yang bisa kita cermati pada penderita rabun jauh atau myop itu. Nah, prinsipnya sama dengan ortoke, membuat kornea kita menjadi lebih datar atau lebih cepu, tapi dengan sinar laser. Nah, mana yang lebih bagus?